Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Tresnawati Ningrat dengan NIM 2206204. Pendidikan Teknik Bangunan A akan mempraktekkan di sini. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung gaya batang dengan metode Cremona menggunakan aplikasi Visio 3D atau AutoCAD. Pada kali ini saya akan mempraktekkan pada struktur rangka atap dengan panjang batangnya. Kita ukur dulu panjang batangnya, yaitu 12 meter. Di sini setelah kita mengetahui panjang dari batang bawahnya, kita mencari tinggi dari struktur rangka atap tersebut. Cari titik tengahnya, maka didapat tingginya yaitu 503, yaitu 5 meter. Nah, pertama-tama di sini kita mencari metode Cremona dengan diketahui beban mati. Di sini kita mempunyai P1, kemudian P2, P3, P4 sampai dengan P13. Nah, P itu untuk beban mati itu sendiri. Nah, kemudian karena di sini bebannya itu beban rata, maka pada tiap titik memiliki beban. Nah, setelah itu ada A1 itu yaitu rangka atap atas sampai dengan A12. Nah, setelah pertama-tama kita mencari titik P1, titik yang berada di sini. Titik pertama itu kan membuat RAV, ini RAV P1, A1 dan B1. Nah, karena di sini P1 dan RAV-nya itu sudah diketahui, maka kita mencari A2 dan B1. Nah, syarat untuk mencari Cremona itu ialah batang yang tidak diketahui tidak boleh lebih dari 2. Karena di sini P1 dan RAV-nya sudah diketahui, maka yang belum diketahuinya ada 2, yaitu A1 dan B1. Nah, kalau misalkan yang belum diketahuinya ada 3, seperti A2, D1, dan B2 ini, maka itu tidak bisa. Pertama-tama, tadi kita sudah mengetahui ya, titik mana saja yang berada di titik pertama. Nah, di sini kita copy dulu RAV-nya. Karena Cremona beban mati itu searah jarum jam, maka kita mulai dari RAV. Kita geser ke sini. Nah, ini untuk RAV-nya. Setelah RAV ke P1 karena dia searah jarum jam. Nah, ini untuk P1 kita copy, ambil dari yang atas. Nah, yang P1 ini kita simpan di sini. Nah, sudah. Setelah kita mencari memindahkan P1, kita memindahkan yang A1 ini. Nah, ini yang A1, kita copy yang dari atas ini, kita copy ke ujung yang P1.
Nah, setelah A1 ini di copy, kita memindahkan batang B1 ini. Karena batang bawah atau B itu harus nutup RAV-nya, maka di sini kita tarik garis line lurus, dimulai dari RAV sini, tarik panjangnya bebas karena nanti yang A1 ini akan di-extend sehingga dia dapat menutup ke B1. Nah, ini harus dipastikan ya teman-teman, kalau misalkan A1, B1, dan RAV ini menutup sempurna. Nah, setelah ini kan ini masih ada sisanya, kita print. Nah, ini untuk batang titik ke 1, yaitu RAV, P1, A1, dan B1. Nah, karena RAV-nya diketahui yaitu 706,488 dan P1-nya ada 58,874. Nah, di sini kita lihat untuk batang A1-nya yaitu 1007,508. Itu untuk batang A1-nya. Nah, karena batang A1-nya itu ke arah bawah, yaitu ke arah bawah sini, maka dia mendekati titik tumpu pertama. Nah, apabila dia mendekati titik tumpu pertama, maka A1-nya itu min. Jadi buat A1-nya ini kita tulis di sini yaitu Nah, tadi kan buat yang A1-nya itu min. Tadi min berapa? Ini kekecilan. Nah, tadi karena batang yang A1-nya itu kita tulis, kita langsung tulis aja di sini. Nah, tadi itu karena A1-nya itu mendekati titik tumpu, maka dia min 1007,508. Nah, ini kan udah. Kemudian kita cari yang B1-nya, karena B1-nya belum diketahui. Nah, B1-nya itu 771,796. Nah, karena si B1-nya itu ke arah sini ya, menutup RAV-nya, kita lihat di titik tumpu ini, yang B1-nya itu menjauhi dari titik tumpu, maka dia plus. Kalau misalkan yang A1 mendekati berarti min, kalau misalkan yang B1 itu menjauhi berarti plus. Tadi plus 771. Plus 771. Nah, ini untuk yang B1-nya. Nah, setelah kita mengetahui titik tumpu 1, kita lanjut ke titik yang kedua. Nah, yang kedua ini kita mencari yang kedua ini. Nah, yang belum diketahuinya ada A2 dan V2. Karena A1-nya tadi kan udah diketahui, A2-nya juga diketahui yaitu 107,748. Maka yang belum diketahuinya ada A2 dan V1. Kenapa kita nggak yang kesini? Karena kalau yang B1 ini itu yang belum diketahui itu ada 3, yaitu V1, B1, dan B2. Karena dia 3, maka dia nggak boleh atau nggak bisa. Nah, di sini kita langsung aja mulai dari yang A1 kan. Nah, yang A1 ini kan A1 ya udah. Habis A1 kita lanjut ke P2. Nah, ini kita copy lagi P2. Ini P2. Kita buat lagi aja di sini ya, biar beda-beda tiap titiknya. Nah, udah. Setelah itu, karena dia searah jarum ya, maka langsung ke titik yang A2. Nah, kopinya dari atas,
A2-nya udah. Habis A2 di sini kita langsung ke P1. Ini copy lagi untuk P1 ini. Nah, di sini. Nah, P1 ini kita taruh di sini. Nah, ini seharusnya kalau misalkan kita pindahin aja ya teman-teman biar gampang. Kalau P1 ini tuh ke arah mana? Kita di sini. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, ini tuh salah berarti karena A1 ini harus sampai ke yang ini. Kita extend. Nah, udah. Nah, ini untuk P1-nya karena dia di titik yang ini. Dan untuk B1 di sini. Udah ya, ini buat ini P2, ini A2, kemudian ini P1. Setelah itu kita lanjut ke titik yang ketiga. Nah, ini titik 1, titik kedua, titik ketiga. Karena di sini P1 yang sudah diketahui, maka kita lanjut ke yang belum diketahui, yaitu ada D1 dan D2. Di sini kita copy-nya berarti dari D2-nya. Kita copy dari atas ini. Nah, dari atas ini kita copy ke sini. Nah, ini kan ternyata A2 dan P1 itu harus nutup ya. Jadi karena dia masih nempel sama yang B1 ini, kita extend aja sampai titik A2 dan B1 itu ketemu kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kita TR enter TR yang bagian bawah ini. Nah, jadi P1 itu tuh harus nutup ke ini A1 dan A2. Di sini di titik antara B1. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang D1 ini karena dia di titik ketiga. Ini udah di copy. Nah, di sini kita copy-nya dari bawah ke titik D1 tadi. Kita copy ke sini. Nah, ini harus pas ya teman-teman. Saya proses dulu. Nah, udah. Nah, kalau udah dipasin, ini kita extend lagi sampai nanti ke yang titik A1. Extend. Nah, ini udah kayak gini. Ini buat yang D1-nya. Nah, selanjutnya kita ke yang D2. Nah, ini kita TR aja, TR enter. Nah, udah. Nah, jadi setelah D1 itu kan D2, jadi arahnya itu pertama di sini pertama arahnya itu ada B1 ke sini, kemudian ke P1 ke bawah, kemudian ke D2 ke atas, kemudian ke D2 menutup ke RAP lagi. Berarti arahnya itu untuk yang B1 itu karena dia menjauh titik itu ke sini. Nih, kita lihat di sini kan ini titiknya. Nah, berarti B1 ini ke arah sini, berarti dia menjauh. Nah, kalau udah menjauh berarti dia plus kan. Nah, habis itu kita ke yang P1 ini berarti dia ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti mendekati, dan berarti dia min. Tulis aja. Nah,
Kalau udah, ini kan kita lihat lagi tinggi. Panjang dari pusatnya itu 117,748 karena dia tadi mendekati, berarti dia min. Kita tulis lagi di sini. Nah, kita tulis di sini buat si satunya itu sama dengan min 117,748. Nah, habis itu tadi kan udah ada satu ya. D1 sama dengan D2 sama dengan A2 juga. A2 sama dengan. Nah, udah kan? Nah, di sini ini D1. D1 itu ke arah atas ini. Berarti dia menjauhi. Nah, kalau menjauhi plus kita lihat di sini D1-nya itu 137067. Berarti plus 137067. Di sini tulis ini 137067. Nah, ini tulis 137,067. Ini untuk yang D1-nya. Nah, habis itu kita pakai yang DLI aja, terus tahu yang D2. Nah, D2-nya itu segini. Nah, D2-nya itu dihitung dari yang titik D1 ini sampai dengan RAP sini. Karena dia ke sini, berarti dia menjauhi titik tumpunya kan ya. Nih, di sini D2, jadi arahnya ke arah sini. Berarti dia menjauhi titik tumpunya. Maka dia plus lagi, plus 701,633. 701,633 di sini ya. 701,633. Nah, setelah semuanya diketahui, kita lanjut ke titik-titik berikutnya, teman-teman. Bisa dilihat titik-titik selanjutnya ada titik yang ini, yang ini, yang ini, titik yang ini, sampai dengan ke arah yang R di sini. Nah, setelah ini nanti dimasukin ke sini datanya semuanya. Nah, setelah itu selesai, kita menghasilkan Cremona Fibonacci untuk struktur rangka atas tersebut. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Nih, hasil dari Cremonanya. Ini untuk RAP-nya ke atas. Nah, ini untuk RBV-nya ke sini. Nah, ini data-datanya kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai Cremona perhitungan gaya datang struktur rangka atas menggunakan CPA 3D atau AutoCAD. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya pun masih belajar mempelajari hal ini. Terima kasih semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Dadah, makasih.